Ya, smart listener mempunyai kulit tubuh yang sehat dan lembab ini adalah impian setiap orang ya, apalagi para perempuan. Tentunya dengan mempunyai kulit yang sehat, para perempuan ini lebih percaya diri untuk menggapai impian mereka. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kulit sehat ya, smart listener. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi klinik kesehatan ataupun klinik kecantikan yang tentunya klinik yang terpercaya baik itu dari segi perawatan dan juga produk yang ditawarkan. Nah, smart listener, saat ini salah satu klinik kesehatan kecantikan yang sudah lama ada di Indonesia itu kurang lebih dari 24 tahun sudah ada di Indonesia, yaitu RH Klinik, itu sudah lama juga ada di Makassar ya. Dan untuk hari ini smart listener kita akan mengetahui lebih banyak lagi terkait RH Klinik ya. Kita akan ngobrol untuk sore hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa ya. Kita bersama dengan Dr. Andi Manggabarani SPKK. Beliau merupakan lulusan S1 Kedokteran Unhas dan juga S2-nya ini lulusan spesialis kulit di Unhas ya. Kita sapa dengan Dr. Anggi ya. Betul sekali. Ya, Halo, selamat sore smart selamat listener sore semuanya. Selamat sore dok. Mbak Mirsa, selamat sore. Ya, gimana kabarnya? Baik, baik, alhamdulillah Ya. baik. Wow, ini benar-benar kelihatan glowing gitu ya. Oh, Kirain saya kedatangan siapa gitu ya. padahal udah sore ya. Oh gitu Udah ya. sore. Ini benar ya. Ini pengaruh dari perawatan yang dilakukan Betul. gitu ya, Dok Bahwa ya. ternyata Mhm. glowing itu harus Mhm. dari pagi sampai malam. Oh gitu. Jadi nggak beberapa jam aja, tapi dari pagi sampai malam. Jadi terus berlanjut gitu ya. Betul. Nah, Oke. inilah yang akan kita bahas nanti. Iya. Dan smart listener kami informasikan juga untuk Anda nih ya. Untuk Anda yang mau nanya langsung silakan untuk line WhatsApp di 0811 4610 11. Anda juga bisa ya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan untuk Anda yang menyimak perbincangan ini, itu sebentar kita akan ada promo khusus ya untuk Anda, yaitu free konsultasi dokter di RH Klinik Makassar khusus untuk pasien baru dengan menunjukkan postingan tentang RH di Smart FM ya. Kemudian juga nih Smart Listener, untuk uh, promo khusus ini itu kami diselenggarakan itu berlaku hingga tanggal 31 Juli 2023 ya. Dan Smart Listener langsung aja saya bersama dengan Dr. Anggi ya. Dokter, kalau Betul. kita berbicara mengenai klinik kecantikan ataupun klinik kesehatan ya. Ya. Untuk RH sendiri ini kan merupakan klinik kesehatan kecantikan kulit Ya, ya, perawatan kesehatan kulit dan kelamin, betul. iya, dan juga ini bukan hanya dari ujung rambut tapi juga ujung kaki. Iya, gitu jadi ya. klinik RH klinik kita ini di Makassar salah satu klinik spesialis kulit dan kelamin Iya. dan estetik medik. Jadi pasien-pasien yang memang keluhannya dari ujung kepala maupun sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita bisa terima seperti gitu itu, ya. Mbak Mirsa. Iya, betul sekali. Oke, dan tentunya ya tadi seperti informasikan juga bahwa sebenarnya untuk RH ini kan sudah lama ya ada di Sudah Indonesia. lama, sudah hampir Lebih dari 24 ya, tahun 24 tahun, ya. betul sekali. Tentu selama umur hingga 24 tahun ini tentu ada banyak inovasi dan juga transformasi yang dilakukan oleh RH nih. Betul. Ya. Kalau Dokter Anggi sendiri melihat itu seperti apa ya, Dok? Nah, Ya. yang saya lihat inovasi yang paling utama kami dari RH Klinik itu selama kurang lebih 24 tahun Iya. ini kita sudah mempunyai lebih dari 100 lebih klinik spesialis kulit dan kelamin atau RH Klinik di hampir seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Oke. Iya. Jadi memang ada beberapa klinik yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia Iya, gitu betul ya. sekali. Kemudian untuk transformasi dari RH Klinik ini apa saja nih, Dok? Ada RH Ultimate Betul, Anti-Aging. itu yang pertama, ya. RH Ultimate Anti-Aging. Jadi Ya. segala macam permasalahan anti-aging kita bisa temukan jawabannya seperti itu. Terus kemudian ada RH Acne, Oke. terus kemudian Brightening. ada RH Brightening, Iya. terus kemudian ada RH Atopic. Iya. Jadi ternyata memang tidak hanya seputar masalah estetika, kemudian juga masalah penyakit kulit dan kelamin pun juga ada seperti itu. Oke, jadi kalau semuanya berkunjung ke RH gitu ya. Iya. Jadi jangan anggap hanya untuk kecantikan saja, tapi juga semua ya terkait dengan permasalahan kulit iya, gitu betul. ya. Jadi kita balik lagi bahwa semuanya dari head to toe itu ada permasalahan kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti ketika pasien masuk ke RH Klinik itu bisa menemukan jalan
jalan keluarnya ya ibaratnya setelah melakukan konsultasi. Ya, Dok. Ini kita kembali ya. Kalau semuanya kita berbicara mengenai skin, kulit ya, ini merupakan salah satu bagian tubuh yang memang sensitif ya. Betul. Ya, sensitif. Dan ini merupakan hal yang perlu dijaga ya, karena sensitifnya. Dan untuk melakukan perawatan kulit ini sebenarnya hal-hal apa saja sih yang memang harus kita ketahui, Dok? Oke, sebenarnya kalau yang ini saya jelaskan secara singkat aja ya, bahwa kulit itu merupakan salah satu anatomi manusia yang terbentuk dari luar. Nah, jadi muka dari luar, tangan, badan semuanya adalah dilapisi oleh lapisan kulit. Maka ketika terjadi sesuatu di kulit kita tidak lindungi, pasti terjadi kerusakan dong, seperti itu. Nah, kerusakan apa ya? Macam-macam. Kalau misalnya seperti di wajah, ya terjadi anti-aging, terjadi aging skin, seperti itu, terjadi dry skin dan lain-lain. Tetapi untuk mengetahui bahwa tipe kulit kita seperti apa itu tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Tiba-tiba ngaca, ini kulit saya kering. Nggak seperti itu. Terus tiba-tiba misalnya pasien umur 20 tahun tiba-tiba ngaca, aduh kayaknya ini kerutan deh, kayaknya ini kendur deh dan segala macam. Nggak seperti itu. Jadi Mbak Mirsa, ketika seseorang pengen mengetahui atau ingin mengetahui kira-kira tipikal atau jenis kulit saya seperti apa, kita harapannya pasien-pasien harus konsultasi terlebih dahulu. Seperti itu. Makanya untuk mengetahui tipe kulit, untuk mengetahui permasalahan kulit, untuk mengetahui jenis skincare dan lain-lain, perawatan dan lain-lain, diharapkan semua pasien harus berkonsultasi bersama dokter terlebih dahulu, seperti itu. Jadi jangan mereka-reka aja gitu ya. Iya, nanti mereka-reka akhirnya salah, seperti itu. Apalagi kalau pada saat membeli ke toko gitu kan, ke swalayan gitu kan, sama mbak-mbaknya mau beli produk skincare gitu kan, itu biasanya nanya mbaknya kan, Mbak kira-kira wajah saya ini kering atau apa nih? Iya, gitu kan. itulah yang terjadi di masyarakat ya, banyaknya produk-produk OTC yang produk-produk OTC atau produk over the counter yang jual bebas, akhirnya mungkin terjadi efek samping lah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita di RH Klinik, begitu pasien-pasien datang dengan kebingungan, pasti front office, teman-teman front office, teman-teman yang ada di daerah garda terdepan di RH Klinik pasti akan mengarahkan, oke Ibu, Bapak mungkin sebaiknya kita adakan konsultasi dulu bersama dokter. Ini dokternya ini, silakan bisa dipilih, seperti itu. Jadi lebih terarah. Iya, terarah gitu ya. Baik, Dok. Ini ya, untuk jenis kulit wajah, apakah ini juga mempengaruhi usia kulit wajah kita nih? Pasti. Kulit wajah yang kering dan tidak dirawat pastinya akan terlihat lebih tua, ya dong. Pastinya akan terlihat lebih kusam, ya dong. Pastinya akan terlihat, wah kok ini kerutannya banyak banget ya, padahal saya masih umur 28 gitu misalnya. Kok misalnya saya ketemu misalnya kemarin habis reuni kan gitu misalnya. Perbedaan antara kulit yang dilakukan perawatan atau misalnya kita care terhadap kulit kita dengan kulit yang tidak dirawat sama sekali, itu pasti ada terjadi perbedaan. Salah satunya adalah aging skin mungkin, salah satunya mungkin banyaknya jerawat mungkin, banyaknya flek mungkin, banyak banget maksudnya permasalahan kulit yang bisa terjadi ketika kita tidak merawat kulit kita dengan baik. Gitu. Jadi kita kelihatan tua gitu ya. Kelihatan tua. Iya, kelihatan kusam juga iya. Nah, tentunya zaman sekarang walaupun ada filter, tetap kita tetap harus ketemu aslinya dong, ya nggak sih? Bahwa wah ini benar nggak sih bahwa kalau misalnya dia nggak pakai filter gitu misalnya, apakah wajahnya se-bare face itu ataupun berbeda, kan seperti itu ya. Dan mungkin ya sebaik-baiknya kita tidak bersembunyi di balik filter itu. Bahwa kulit sehat, kulit yang bersih itu tidak seputih filter kan gitu, misalnya seperti itu. Dok, kalau kita lihat juga nih ya, ini Dokter Anggi kan ini sudah lama ya. Sudah cukup lumayan lama. Ya, di RH Klinik ya. Rata-rata untuk permasalahan kulit di Makassar ini apa sih, Dok? Gini, sebenarnya permasalahan kulit yang terjadi di muka bumi ini tuh cuma dua. Apa tuh? Satu rejuve atau peremajaan. Yang kedua adalah akne vulgaris atau jerawat. Nah, kalau misalnya kita urut garis bawahi masing-masing, rejuvenating atau rejuvenation itu banyak sekali. Bisa masalah aging skin, bisa masalah misalnya kerutan atau misalnya kendur, kusam, dan itu adalah rejuve gitu. Dokter, muka saya kusam nih dokter, saya pengen kayak misalnya mencungin hidung, saya pengen
kulit yang kendur ini dinaikin lagi. Oh gitu. Pengen misalnya, dokter ini kerutannya bisa diapain ya dok? Gitu kok saya udah pakai krim macam-macam kok nggak bisa hilang ya kerutannya. Bahwa memang kerutan itu sendiri tidak bisa hilang hanya dengan memakai skincare. Tuh contohnya seperti itu. Dan kemudian yang kedua, jerawat atau akne vulgaris. Jerawat atau akne vulgaris itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh lifestyle. Oh gitu. Setuju? Ya. Jadi makanya pentingnya berkonsultasi sama dokter. 5 orang berjerawat itu penyebabnya berbeda-beda. Jenis kelaminnya berbeda-beda. Terapinya pun berbeda-beda. Balik lagi, semua pasien ini harapannya adalah konsultasi ke dokter. Outcome-nya jerawatnya sembuh dan tidak terulang lagi. Kan seperti itu. Iya. Dok, tadi ya seperti informasikan juga ya untuk permasalahan yang ada saat ini terkait permasalahan ataupun terkait kulit ya, itu terkait peremajaan dan juga jerawat ya. Betul. Nah untuk peremajaan sendiri itu sebenarnya bagaimana dok untuk tahapan perawatannya? Ketika jadi sekarang tuh kan permasalahan kulit yang ada tuh kalau nggak rejuvenating atau peremajaan, ada akne vulgaris atau jerawat. Biasanya akne vulgaris itu terjadi pada pasien-pasien yang mungkin umurnya puberitasnya dari umur remaja sampai usia remaja tua, apalagi pasien-pasien yang mungkin ada kelainan hormonal yang dimana kelainan hormon tersebut dapat menyebabkan terjadinya akne vulgaris juga. Kemudian untuk rejuvenating sendiri atau misalnya peremajaan, misalnya flek, rejuve dan lain-lain ya. Nah, cuman sekarang ternyata tidak hanya itu, bahwa semakin bertambahnya tren di luar negeri maupun di dalam Indonesia bahwa ternyata kulit itu tidak hanya dirawat tetapi juga bisa dirubah, tanda kutip. Nah, misalnya pasien yang penuh kerutan, kita bisa tindakan yang lebih advance, misalnya laser, misalnya injeksi botulinum toksin yang dimana kerutan hari ini bisa hilang sekejap dalam waktu hanya 7 hari dan berlangsung selama kurang lebih 6-7 bulan. Nah, terus misalnya kita juga di RH Klinik ada terapi-terapi atau tindakan-tindakan advance, misalnya tindakan injeksi filler, bertambahnya usia, berkurangnya kolagen. Berkurangnya kolagen tentu kulit jadi kendur. Nah, kekenduran inilah akhirnya terjadi ruangan-ruangan di wajah kita yang kosong, terjadi kantung mata, terjadi garis senyum yang begitu lebar, terus kemudian bentuk wajah yang tidak proporsional. Akhirnya kita bisa lakukan tindakan injeksi filler atau injeksi memasukkan sesuatu yaitu HA, isinya hyaluronic acid. Di mana hyaluronic acid ini kan sebenarnya udah ada dalam tubuh kita ya, berupa air, itu kita tambahkan. Jadi kita mengisi daerah-daerah yang kosong, misalnya daerah bawah mata, daerah garis senyum yang udah kosong oleh karena kekurangan kolagen, seperti itu. Ya. Itu sama nggak dengan misalnya ada juga yang mengatakan pakai vitamin C katanya disuntikan ke wajah gitu dok. Vitamin C sebenarnya vitamin C itu kalau kita ngebahas vitamin C luas banget ya. Nah, vitamin C sendiri itu kan ada 3 ya. Ada secara injeksi atau penyuntikan, baik itu penyuntikan intradermal atau secara di muka aja. Ada penyuntikan melalui intravena, melalui infus, dan juga ada penyuntikan ada vitamin C menggunakan oral gitu. Ya. Nah, itu dilakukan juga dok dilakukan juga di RH. Tetapi vitamin C itu sebenarnya ada efek samping juga ya. Efek samping yang dapat terjadi bisa banyak. Nah, perlu yang pasien tahu bahwa vitamin C itu adalah antioksidan. Nah, seiring waktu bertambah, jadi gini, antioksidan itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Tujuannya dia akan menangkal radikal bebas. Radikal bebas contohnya asap rokok. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa menangkal antioksidannya tersebut. Masuk asap kendaraan, masuk makanan-makanan junk food. Akhirnya orang-orang kota antioksidannya habis. Nah, ketika antioksidannya habis, dia memerlukan antioksidan tambahan, ya dong, untuk memenuhi kebutuhan yang sudah hilang. Nah, misalnya antioksidan tersebut salah satunya adalah vitamin C. Nah, jadi penggunaan antioksidan yang tepat atau vitamin C yang tepat tentunya akan mengisi kembali si antioksidan yang hilang di dalam tubuh kita, gitu. Tetapi vitamin C itu kan macam-macam yang seperti yang saya bilang tadi ya, pasti ada efek samping dan lain-lain ya. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat ya, Dr. Anggi dan Smart Listener, kami masih menantikan Anda untuk bisa gabung juga ya yang mau bertanya. Kemudian untuk Anda kami informasikan juga nih sekali lagi ya, bisa ada promo khusus juga nih untuk free konsultasi dokter RH Klinik Makassar khusus untuk pasien baru dengan menunjukkan postingan
Oke, postingan tentang RH di Smart FM, kemudian untuk S dan syarat dan ketentuannya berlaku, gratis konsultasi kulit dan rambut, minimal purchase-nya itu 3 produk ya. Jadi dari resep dokter yang sesuai dengan kebutuhan kulit itu berlaku sampai tanggal 6 Juli 2023. Nah, Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami ya, talk show bersama RH Klinik Makassar. Kita masih membahas nih mengenai mengungkap rahasia kesehatan dan kecantikan kulit bersama dokter spesialis ya. Ada dokter Anggi di sini. Betul ya. sekali. Dok, ini kalau tambah sore kayaknya tambah glowing gitu ya. Karena ada banyak pertanyaan ini ya. Oke, mari kita bahas. Oke, tapi sebelum kita masuk di live chat ya, kita lanjut lagi nih, Dok. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa untuk berbagai permasalahan kulit yang ada di Indonesia itu kan tadi ada 2 gitu ya, peremajaan kemudian untuk jerawat. Nah sebenarnya untuk jerawat sendiri itu apa Dok? Oke, jadi begini, ini jerawat itu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa jerawat itu tidak bisa sembuh dari dulu? Kenapa sampai sekarang masih ada pasien-pasien yang berjerawat? Balik lagi yang saya bilang tadi bahwa jerawat itu salah satu penyakit yang dihubungkan dengan lifestyle atau gaya hidup. Nah, kalau secara teori bisa kita tahu bahwa jerawat itu kan disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, setelah diinfeksi oleh bakteri tersebut, kita bagi 2 nih penyebabnya. Ada secara internal atau dari dalam tubuh kita, ada dari segi eksternal dari luar tubuh kita. Nah, misalnya yang dari internal dulu nih, secara singkat aja ya, supaya teman-teman Smart Listener bisa ngerti dan tahu penyebab jerawat itu. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan, bisa. Terus itu secara intrinsik ya, dari dalam ya. Terus yang kedua bisa karena faktor hormonal, masa puberitas, lagi banyak-banyaknya pacar, itu kan lagi stres dan lain-lain. Terus kemudian kurang tidur, begadang. Itu kan keseharian yang mungkin tidak disadari bahwa produksi sebum atau minyak dari kulit kita itu bertambah banyak. Ditambah dengan adanya infeksi dari bakteri tersebut, muncullah sebuah jerawat. Nah, jadi pertama faktor genetik, faktor hormonal, stres, kurang minum air putih, begadang, dan lain-lain. Sekarang kita ke arah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama apa? Paparan sinar matahari. Jadi karena penyebab yang utamanya dari faktor eksternal adalah paparan sinar matahari, makanya semua teman-teman Smart Listener ataupun semua pasien-pasien RH Klinik diharapkan menggunakan sunscreen. Sekarang bagaimana cara menggunakan sunscreen yang tepat? 1, mungkin nggak, kalau dari mobil teman-teman nggak kelihatan ya. Jadi cara menggunakan sunscreen adalah 1 fingertip unit. Nah, 1 fingertip unit itu seperti ini. Dari atas ini colek sunscreennya sampai, atau yang itu yang disemprot ya, atau dituangkan sampai ke ujung sini. Itu 1 fingertip unit. Inilah 1 fingertip unit ini yang kita oleskan ke seluruh wajah 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Nah, karena matahari kita di Indonesia sangat panas, akhirnya si sunscreen ini harus di-reapply atau diaplikasikan ulang selama kurang lebih 2-3 jam sekali. Tapi kan kadang-kadang agak ribet ya. Oke, contoh kecil misalnya, SPF 20 hanya melindungi kulit kurang lebih 200 menit. SPF 30 hanya melindungi kulit sekitar 300 menit, dan seterusnya. That's why biasanya saya ke pasien, kalau misalnya tidak terlalu outdoor, setelah sholat zuhur, bagi teman-teman yang muslim bisa di-replay kembali sunscreennya. Karena teman-teman Smart Listener harus tahu, matahari yang paling merusak adalah matahari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 siang. Itu yang paling merusak. Ya, jadi memang harus ada perlindungan. Harus ada perlindungan terhadap ultraviolet. Nah, itu. Nah, kerusakan yang kedua apa? Selain paparan sinar matahari adalah faktor makanan dan minuman. Nah, ini teman-teman Smart Listener harus tahu bahwa salah satu penyebab eksternal dari jerawat adalah faktor makanan dan minuman, yang dimana faktor makanan dan minuman ini yang paling tidak boleh apa? Mbak Ica tahu nggak? Junk food ya? Selain itu. Apa ya? Yang pedas-pedas? Selain itu. Apa ya? Yang berlemak? Selain itu. Ternyata makanan dan minuman yang paling banyak jurnalnya menyebabkan jerawat adalah makanan dan minuman yang indeks glikemiknya
tinggi. Atau makanan minuman yang manis-manis, boba-boba, green tea latte, gitu tambah ya. gula. Iya, itu yang jurnalnya yang paling banyak. Jadi terus penyebab yang terakhirnya adalah skincare. Salah memilih skincare, jerawatnya tidak sembuh malah tambah banyak. Setuju? Dokter saya jerawatan. Coba ini, malah tambah parah. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Nah, sekarang sudah tahu bahwa jerawat itu disebabkan oleh karena infeksi bakteri. Sudah tahu penyebabnya yang saya jelaskan tadi. Sekarang waktunya kita adalah pergi konsultasi ke dokter. Jadi jangan mereka-reka gitu ya untuk jangan mereka-reka. Jadi nggak ada jalan keluar, justru malah jerawatnya makin parah, makin breakout. Iya. Meradang akhirnya. Jadi meradang. Oke. Nah, itu untuk jerawat ya. Biasanya itu di usia-usia remaja gitu ya. Usia pubertas. Ya. Kemudian masuk untuk di usia 30 itu kebanyakan untuk permasalahan kulit itu kan biasanya ada flek gitu ya, Dok ya. Nah, itu gimana tuh? Apa yang menyebabkan? Permasalahan kulit yang di umur 30 kelanjutan dari jerawat dulu nih. Ketika jerawatnya tidak teratasi dengan baik, tidak diobati dengan baik, akhirnya terbentuklah cekungan di dasar kulit, di permukaan kulit yang disebut dengan bopeng. Nah, bopeng atau scar inilah yang dimana dia akan berlanjut sampai seterus-terusnya. Akhirnya di usia umur 30 ya kita obati. Teman-teman harus tahu bahwa jerawat itu tidak diobati aja dia masih bisa bopeng. Apalagi nggak diobati. Nah, seperti itu. That's why saya bilang bahwa sebelum dia makin parah, marilah kita obati. Gitu. Nah, jadi harus ke dokter gitu ya. Iya, harus konsultasikan ke dokter. Karena ketika kita mempunyai masalah kan kita pasti ke psikolog gitu-gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai permasalahan kulit pada wajah, khususnya pada wajah dan seluruh tubuh mungkin ya, selama itu masih permasalahan kulit, ya segeralah konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Seperti itu. Jadi jangan hanya mereka-reka gitu ya, Dok ya. Jangan mereka-reka. Saya kemarin lihat di e-commerce, lihat di toko A, toko B, toko C, jualnya ini buat jerawat. Akhirnya coba-coba nggak sembuh-sembuh. Padahal kan trigger atau penyebab jerawat yang saya udah jelaskan tadi begitu banyak dan begitu luas, tidak dihindari ya jerawatnya makin parah. Sama beradang akhirnya bopeng. Betul. Gitu kan. Karena balik lagi bahwa satu yang paling penting, mengobati jerawat itu adalah pengobatan yang simbiosis mutualisme. 50% dari dokter, 50% dari pasien. Dokter memberikan edukasi, memberikan pengobatan, sedangkan pasiennya menghentikan trigger-trigger yang seperti yang saya jelaskan tadi. Segampang itu sebenarnya. Kita kembali lagi, Dok. Nah, itu tadi awal mula ya dari kalau kita bertambah usia untuk remaja, permasalahan kulitnya itu kan biasanya jerawat. Betul. Kemudian di umur 30 tahun biasanya ada flek, kerutan gitu kan. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa anti aging ya, untuk mencegah penuaan dini gitu. Nah apa yang perawatan yang seperti apa, Dok? Dia sebenarnya di atas umur 25 tahun pun, tidak dari 30 ya, di atas umur 25 tahun pun aging skin atau penuaan kulit itu bisa terjadi. Mungkin dari remaja kulitnya tidak dirawat dengan baik, tidak menggunakan sunscreen, ketika beranjak umur 30 muncullah tuh satu permasalahan kulitnya satu-satu. Misalnya wrinkle atau kerutan, kusam, muncul flek, terus segi, kendur, gitu-gitu ya. Nah, gitu. Tapi apapun yang terjadi di umur 30 keluhan aging skin, ya sebaiknya balik lagi, tetap harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Kembali lagi ya. Dok, ini kan sudah nih kita berbicara mengenai kulit wajah gitu kan. Nah, ini, Dok, biasanya ya kalau pada saat saya bangun tidur itu biasanya tuh rambut saya rontok gitu ya. Nah, untuk rontok ataupun kerontokan rambut itu apa sih penyebabnya, Dok? Berbicara tentang kerontokan rambut itu banyak banget. Jadi kerontokan rambut itu gitu ya? Pengaruh stres. Salah satunya pengaruh stres. Jadi ketika kita berbicara tentang kerontokan rambut, diagnosanya secara medis adalah alopecia. Apa itu? Alopecia itu adalah kebotakan atau kerontokan rambut. Nah, ini jenisnya banyak banget. Satu, laki-laki dari depan jidat sampai belakang jidat itu rambutnya habis. Itulah yang dikatakan dengan alopecia androgenik. Dilihat dari namanya, alopecia androgenik berarti berhubungan dengan hormon androgen. Nah, tentunya penyebab yang paling utama adalah faktor genetik, keturunan, yang kedua stres, yang ketiga bisa karena kekurangan nutrisi, yang keempat karena mungkin rambutnya tidak dirawat dengan baik. Nah, seperti itu. Bisa juga kerontokan yang terjadi pada ibu hamil karena proses hormonal ya. Rambutnya rontok terus rambutnya. Bisa terjadi juga pada pasien-pasien yang sedang mengalami kemoterapi atau ada sel kanker, itu juga rontok. Nah, terus tiba-tiba
kan kita harus tahu dulu nih jenis kerontokan saya seperti apa. ya? Makanya harus konsultasi dulu. Nah, kami di RH selain mengobati kulit, kita juga mengobati permasalahan rambut. Seperti itu. Jadi itu ya smart listener. Jadi bukan hanya terkait kulit ya. Jadi juga perawatan rambut juga ada di RH. Iya, ya, betul. Dok, ya. Oke. Nah, kemudian nih ya, kalau biasanya nih kita kembali lagi nih di kulit wajah gitu kan. Biasanya kalau kita lihat nih cewek-cewek sekarang ya, Dok ya, itu kan maunya pengennya instan gitu kan. Iya. Maunya kulitnya glowing gitu kan. Betul. Biasanya kalau saya lihat ya, dari kulit wajah kemudian dari kulit tangan itu kan berbeda banget gitu. Berbeda. Kan? Wajahnya putih, lehernya biru, tangannya hijau gitu. Canda ya. Nah, ini nih gimana nih, Dok? Dengan perempuan yang pengennya instan ya. Iya, jadi itu, Dok. Sebenarnya gini, Tuhan tuh sudah menciptakan manusia dengan warna kulit masing-masing gitu ya. Kalau melihat dari segi keilmuan, kulit itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi kalau misalnya tipe 1 tuh yang orang-orang luar, tipe 2, bahkan yang albino pun juga termasuk salah satu tipe kulit ya. Atau misalnya pasien-pasien vitiligo ya yang itu. Nah, kita di Indonesia ini khususnya orang Asia biasanya tipe kulitnya tipe 3 dan 4. Terus udah tipe 3 dan 4 tiba-tiba ujuk-ujuk mau dirubah menjadi tipe 1 itu kan susah ya. Warna kulit itu iya Tuhan tuh sudah menciptakan warna kulit kita tuh seperti itu gitu. Tiba-tiba pasien-pasien datang mau merubah warna kulit jadi putih itu kayaknya agak-agak nonsens ya, agak nggak masuk akal ya. Akhirnya muncullah tuh di luaran injeksi vitamin C lah, whitening lah, apalah yang sebenarnya itu teman-teman harus tahu bahwa itu tuh salah sebenarnya. Salah sebenarnya. Jadi kalau membahas sedikit tentang injeksi. Jadi gini, injeksi vitamin C. Balik lagi, vitamin C itu adalah antioksidan. Antioksidan ketika disuntikan ke dalam pembuluh darah atau ke dalam tubuh pasien, salah satu efeknya adalah mencerahkan kulit, tapi tidak memutihkan, mencerahkan. Di cover dengan sunscreen, dengan perawatan ya kulitnya pasti akan semakin cerah, tapi tidak semakin putih. Ya karena jika diulang tiap bulan, normalize-nya biasanya diulang tiap bulan, selama 4 kali pun juga pasien ada hasil, kulitnya jauh lebih cerah. Gitu. Oke, jadi gitu ya, Dok ya. Jadi berbagai permasalahan kulit, kemudian untuk perawatan, treatment itu semuanya ada di RH Klinik. Ada di RH Klinik. Dan yang paling penting adalah kami di RH Klinik itu ketika mau memberikan terapi atau perawatan yang lebih advance, kita pasti akan screening. Kayak misalnya injeksi vitamin C, itu biasanya kita screening. Kita jadi screening. Ada pemeriksaan di awal dulu. Ya, ada pemeriksaan di awal. Misalnya kita melakukan pemeriksaan darah di salah satu klinik kerjasama kita untuk mengetahui fungsi ginjalnya seperti apa. Kan biar bagaimanapun vitamin C itu kan bekerja di ginjal ya. Gitu. Jadi jangan langsung diberikan gitu ya. Iya, kita pada gitu. screening awal. Kita screening awal, terus pemeriksaan injeksi 3-4 kali kita periksa lagi, screening lagi. Nah, ini Dok ada juga nih yang kemarin sempat dengar juga ya, sempat melakukan perawatan ya di RH gitu kan. Katanya kalau melakukan perawatan di RH itu nantinya akan ketergantungan gitu kan. Nah, itu sebenarnya gimana tuh? Nah, ini ada yang mengatakan juga sebenarnya ini RH mahal katanya kayak gitu. Ini adalah stigma yang salah sebenarnya karena perawatan atau skincare itu kan sebenarnya sejatinya bukan narkoba ya. Jadi bukan sesuatu yang bikin edik gitu. Tetapi ketika kita datang dengan kondisi yang misalnya kusam, berjerawat lalu kita obati di klinik atau di tempat praktek dokter, lantas mukanya jauh lebih bersih, jauh lebih glowing, jerawatnya hilang, keriputnya hilang dan lain-lain, ya tentunya jadi edik jadinya. Jadi ketika kita stop misalnya, dokter, saya lagi stop perawatan nih 3 bulan nih, panas-panasan, lagi kerja berat dan lain-lain, akhirnya skincare nggak kepake, nggak pernah perawatan dan lain-lain, ya kulitnya akan kembali seperti awal, akan lebih kusam. Kemudian jerawatnya mungkin karena nggak pakai facial wash, nggak pakai sunscreen jadi breakout. Iya, jadi bukan karena ketergantungan, bahwa memang sama seperti misalnya tanaman. Tanaman ketika kita siram dengan air yang pas, kita berikan pupuk yang pas, dia akan tumbuh dengan baik. Ketika kita berikan air yang berlebihan, dia akan rusak. Nah, begitupun dengan kulit. Nah, seperti itu. Jadi memang harus bertahap gitu ya, Dok. Iya, itulah yang kita sebutkan dengan skin investment atau skin investment. Jadi investasi kulit jangka panjang. Bahwa skincare maupun perawatan itu adalah investasi kulit jangka panjang. Nah, disambungkan dengan teman-teman tadi ngomong bahwa perawatan di RH mahal, sebenarnya itu
apa ya? Sebenarnya istilahnya salah sih. Jadi gini, tidak beberapa pasien datang itu tentunya perawatan maupun skincare yang diberikan itu berbeda-beda. Iya, bahkan tadi ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Smart listener bertanya bahwa apa sih perbedaan antara perawatan skincare laki-laki sama perempuan? Ini misalnya ini perempuan nih datang perawatan dikasih 7 to 9 step skincare, misalnya mulai dari micellar water, dari susu pembersih, habis itu ada facial wash, ada facial scrub, kemudian ada serum 1-2, ada moisturizer 1-2, ada serum 1-2, ada krim malam. Nah itu biasanya perempuan telaten aja. Gitu. Tapi kalau laki-laki ya? Biasanya dikasih 7 to 9 step itu pasti nggak telaten. Nah basic skincare buat laki-laki jika kulitnya tidak terlalu bermasalah, hanya untuk rejuvenating aja atau merawat biar tidak kusam, 1 facial wash pasti. Kemudian yang kedua, jika kulitnya kering bisa ditambahkan moisturizer di pagi hari plus sunscreen. Jadi 3 aja ya? 3 aja. Terus kemudian malam hari facial wash-nya yang sama, moisturizer-nya yang sama, mungkin bisa ditambahkan dengan night skincare atau krim malam. Iya. Jadi itu ya, lebih simpel. Nah akhirnya ada muncul pertanyaan, dokter kenapa krim malam diberikan pada saat malam hari? Karena krim malam itu beberapa macam krim malam tidak bisa atau photosensitizer, tidak bisa terpapar dengan sinar matahari. Gitu ya. Dan diharapkan dia akan penetrate atau menyerap selama kita tidur 7-8 jam. Makanya kadang-kadang beberapa skincare atau beberapa pasien begitu bangun pagi, wah mukanya glowing banget. Nah itulah hasil investasi dari pemberian skincare di malam hari. Dan juga bisa lihat pagi hari. Itu ya. Jadi memang harus sabar ya. Harus sabar. Iya. Selama maksudnya isi dari skincare-nya itu aman, perawatannya aman, ya harus sabar. Karena nggak instan. Iya dong ya. Nah, sekarang jangan mau cepat-cepat. Iya betul. Akhirnya muncullah beberapa macam yang instan. Nih misalnya teman-teman smart listener harus tahu nih bahan-bahan yang mengandung merkuri. Nah, secara singkat apa itu merkuri? Merkuri adalah besi, misalnya ya, besi yang dilelehkan ke dalam krim yang dioles ke kulit. Struktur kulit yang ada di dalam kulit kita, benda-benda hidup yang ada dalam kulit kita, seperti kolagen dan lain-lain, pembuluh darah itu bisa cacat tanda kutip. Akhirnya putih emang. Tapi begitu jangka panjangnya efek samping, muncullah flek, muncullah yang dikatakan flek yang parah, misalnya okronosis seperti itu ya. Itu efek samping jangka panjang. Pemakaian krim yang mengandung hidrokinon yang sangat tinggi, pemakaian krim yang mengandung steroid yang sangat tinggi, yang dimana memang instan, tetapi efek samping jangka panjang bahkan sampai seumur hidup. Itu ya bahayanya kalau kita menggunakan skincare yang banyak yang tidak aman gitu. Yang tidak aman tidak melalui BPOM. Oke, kita masih lanjut lagi dan kita break dulu untuk sesaat. Iya. Kita ada beberapa pertanyaan, saya baca dulu ya. Boleh. Sebelum kita break ya. Oke. Dok, apa pengaruh signifikan ya terhadap kulit pria perokok dan suka begadang katanya? Kemudian produk seperti apa yang dianjurkan untuk pria yang flek hitam dan berkomedo katanya, Dok? Oke. Ini yang jawab pasti perokok nih yang bertanya nih. Jadi gini, dua pria, satu ngerokok, satu enggak, di umur yang sama, orang yang perokok cenderung kulitnya lebih kusam. Karena apa? Yaitu asap rokok itu mempengaruhi kolagen di dalam kulit kita. Akhirnya dia tidak bisa menangkal radikal bebas. Jadi kolagennya jadi berkurang. Kolagen berkurang, pasien tersebut akan terlihat lebih kusam. Ditambah lagi tadi dibilang begadang. Iya. Itu pasti akan terjadi perbedaan signifikan tipe kulit pada mereka-mereka yang mungkin rajin olahraga, makan minum sehat, tidur teratur, istirahat teratur, pasti akan terjadi perbedaan. Nah ini untuk produk apa nih yang dianjurkan, Dok, untuk pria yang ada flek hitam dan berkomedo katanya? Balik lagi untuk mengetahui pasti keluhan tersebut apakah benar berflek. Kita harus tahu tipe fleknya seperti apa. Terus yang kedua, pengobatannya seperti apa, apa yang pasien harus lakukan. Terus yang kedua, komedo, tipe komedonya ada apa? Ada blackhead kah?
atau whitehead kah, komedo hitam atau komedo putih kah? Untuk mengetahui itu semua ya balik lagi kita harus konsultasi. Iya benar. Jangan mereka-reka gitu ya. Betul. Oke. Nah sekali lagi nih smart listener, untuk Anda yang mau konsultasi ya langsung aja ke RH Klinik ya. RH Klinik ini di Jalan ada perawatan Pengayoman. spesial ya di Jalan Pengayoman. ya. Ini klinik yang buka baru gitu ya. Yang Klinik pertama RH Klinik di Makassar. Ini sudah ada berapa cabang nih kalau di Sudah Makassar? ada kurang lebih 4 di Makassar. Ya, pertama di Jalan Pengayoman, yang selanjutnya yang berikutnya ada di mall, beberapa di mall. Hampir di setiap mall kami ada RH. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi nih ada yang spesial juga nih ya smart listener, untuk Anda yang menonton tayangan di channel YouTube Smart FM dan juga mendengarkan ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Free konsultasi dokter RH Klinik Makassar khusus untuk pasien baru dengan menunjukkan postingan tentang RH di Smart FM. Kemudian syarat dan ketentuannya, gratis konsultasi kulit dan rambut, minimal purchase-nya 3 produk dari resep dokter yang sesuai dengan kebutuhan kulit, itu berlaku hingga 6 Juli 2023. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan ya smart listener. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama dengan talk show RH Klinik ya. Dan masih bersama dengan Dokter Anggi di sini. Kita masih lanjut lagi, Dok. Nah, ini kita beralih dulu nih untuk membaca beberapa live chat yang sudah masuk ya. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan juga nih, Dok. Kalau semuanya tadi ya untuk di RH itu kan memang untuk klinik kesehatan untuk perawatan kulit ya, itu juga rambut ya. Nah, gimana nih Dok kalau mamanya untuk ibu hamil? Nah, itu juga bisa melakukan treatment atau gimana nih? Perawatan atau gimana, Dok? Oke. Dari YouTube juga tadi ada smart listener yang nanya ya, bagaimana tentang perawatan tentang ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil sendiri, hal yang paling sering terjadi ketika kita hamil kan, misalnya satu jerawat, muncul jerawat, yang kedua muncul flek gitu ya. Nah, begitu datang ke klinik, pasti dokternya akan tanya, ini anak keberapa yang pertama, terus yang kedua ini hamil yang keberapa bulan, trimester 1 kah, trimester kedua kah, trimester ketiga. Pasien hamil, silakan perawatan boleh, tetapi ada perawatan tertentu yang tidak boleh. Pasien hamil mau pakai skincare boleh. Skincare yang paling penting dipakai ibu hamil apa? Facial wash, moisturizer, sunscreen. Dokter, apakah boleh ibu hamil memakai krim malam? Boleh, tetapi krim malam yang aman buat ibu hamil. Gitu. Jadi, sebenarnya sih secara teori semua skincare tuh aman gitu ya. Tapi ada beberapa penelitian mengatakan bahwa skincare yang berbahan tretinoin, hidrokinon itu tidak aman buat ibu hamil. Gitu. Banyak kasus sekarang sih sebenarnya yang dikatakan anaknya bisa cacat gitu ya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa kita betul-betul screening. Ibu hamilnya berapa lama, Bu? Udah berapa bulan? Nah, gini-gini. Jadi akhirnya kita udah kumpulkan informasi, baru kita bisa kasih skincare yang aman buat ibu hamil. Nah, ini biasanya bukan hanya kulit wajah aja sih ya, tapi juga biasanya lehernya tuh agak hitam gitu ya, Dok ya. Kalau pada saat lagi hamil gitu kan? Iya, itu faktor hormonal juga. Ya, kita treatmentnya juga ada neck cream sampai neck cream ya, atau perawatan buat leher. Nah, tadi juga di YouTube saya sempat melihat bahwa ada pertanyaan dari smart listener, dokter saya skin tech gitu ya, apakah terapi apa atau treatment apa yang pas buat skin tech? Nah, mungkin ada beberapa teman smart listener belum tahu apa itu skin tech. Skin tech itu adalah kulit yang bergantung. Skin tech. Kulit yang bergantung biasanya terjadi di daerah lipatan, di leher, di rambut juga, di kepala juga ya, Dok? Enggak. Dia munculnya di daerah lipatan, Mbak Ica. Di leher, di ketiak, mohon maaf di bawah payudara, sama di selangkangan, di daerah lipatan. Terjadinya karena apa? Satu, faktor genetik bisa. Yang kedua, faktor berat badan bertambah gem. Nah, itu bisa, atau bertambahnya berat badan, ataupun juga karena aktivitas yang berlebihan. Jadi gesek kiri, gesek kanan, gesek kiri, gesek kanan. Akhirnya semakin membesar skin tech-nya. Perlu teman-teman semua tahu bahwa skin tech itu aman, tetapi tidak ada terapi lain selain di laser.
Untuk Jadi menghilangkan itu ya dok? Iya, jadi sebelumnya pasien kita anestesi dulu supaya tidak terasa sakit. Setelah itu kita laser CO2 namanya, atau tindakan elektrokauter. Jadi diangkat, hilang total. Oh, gitu ya. Bisa muncul lagi nggak dok? Bisa muncul lagi. Jadi Tapi bisa dalam muncul waktu lagi, yang lama biasanya. Oke. Baik, itu ya dari beberapa live chat yang sudah masuk ya. Kita baca lagi, kita lanjut lagi nih dok. Boleh, ya. boleh. Oke, kemudian ini ada lagi nih ya. Waduh, ini katanya salfok sama dokternya katanya. Waduh. Thank you. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih dok ya. Apakah di klinik RH itu apakah ada paket perawatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu nih dok? Ada banyak banget. Jadi selain dokternya multitasking ya treatmentnya juga multitasking dong harusnya. Jadi mulai dari pemilihan skincare juga ada berbagai macam, tergantung individu, tergantung jenis kelamin, tergantung umur, tergantung permasalahan kulit. Ya balik lagi konsultasi dulu. Iya, konsultasi ya, tetap Konsultasi konsultasi ya. Tapi perlu teman-teman tahu, smart listener tahu bahwa kita di RH klinik juga ataupun mungkin di RH mana aja, itu ketika masuk RH itu kan ada selain lobby, selain reception di situ kan ada OTC ya. Oke. Ada dipamerkan skincare yang dijual bebas tanpa perlu konsultasi satu. Nah, jadi ada paket brightening, ada paket acne yang mungkin acne-acnenya cuma kayak komedo-komedo gitu ada gitu yang tidak perlu konsultasi. Silakan bisa dilihat-lihat di situ bisa. Tetapi sebaik-baiknya konsultasi. Gitu. Apalagi ini paketnya ada free konsul ya. Iya dong, ada free konsul gitu ya selama talk show ini berlangsung ya. Jadi sekali lagi nih smart listener untuk promo ya khusus untuk Anda itu sampai tanggal 6 Juli ya. Sampai tanggal 6 Juli. Jadi 2000. kurang lebih berapa hari lagi nih? Oke. 3 hari lagi. Nah, ini dok satu lagi nih kalau yang mau konsul gitu kan. Nah, itu gimana nih untuk bisa lebih yang enggak sabaran gitu kan untuk konsultasi itu ada aplikasi khusus nggak sih yang bisa mereka download gitu? Ada, jadi kita ada Hebadi ya kalau nggak salah ya. Ada Hebadi itu jadi salah satu aplikasi di RH Klinik untuk mencegah terjadinya pengantrian yang membludak gitu ya. Jadi dari situ kan bisa dilihat, oh saya mau konsultasi sama dokter ini, beliau prakteknya di jam segini, di hari ini, seperti itu. Sangat-sangat simpel. Jadi begitu datang langsung, oh iya saya nama ini mau konsultasi sama dokter Anggi misalnya di jam segini. Gitu. Oke, ini jadi sangat memudahkan untuk Anda. Sangat gitu ya. memudahkan. Oke, kita sampai untuk closing statementnya nih dok untuk tema kita mengungkap rahasia kesehatan dan kecantikan kulit ya. Ini apa yang ingin disampaikan lagi dokter Anggi? Apa ya? Jadi sebenarnya cintai kulitmu, cintai warna kulitmu, dan rawatlah kulitmu. Seperti itu sih paling ya. Simple ya. Simple ya. Dan sekali lagi nih untuk smart listener ya, untuk gratis konsultasi kulit dan rambut minimal purchase-nya 3 produk ya. Dari resep dokter yang sesuai dengan kebutuhan kulit itu berlaku sampai 6 Juli 2023 ya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter Andi Manggabarani SPKK. Kita panggilnya dokter Anggi ya. Betul, terima kasih sama-sama Mbak Ica. Dan smart listener demikian untuk perbincangan kita bersama dengan RH Klinik ya. Sekali lagi dan untuk Anda yang ingin melihat kembali tayangannya silakan ke channel YouTube Smart FM Makassar ya. Saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Dr. Anggi di sini. Kami pamit ya. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.